Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 10 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Pintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia. Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh-sungguh berubah, terbukti berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Glory of God bagian yang ke-6. Glory of God bagian yang ke-6. Mari kita membuka yakni kitab Ibrani pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan. Hari ini Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saya selesaikan sekalian perikop ini, umat Tuhan ya. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Umat Tuhan, saya katakan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya pertama-tama melalui inkarnasi. Allah yang datang ke dalam dunia manusia, Sang Pencipta masuk ke dalam dunia ciptaannya, roh menjadi daging yang tidak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan. Dari dunia absolut mutlak masuk dalam dunia relatif. From the invincible world, He come into visible realm to become a man. Allah menjadi manusia. Jadi umat Tuhan, siapakah Kristus dalam alam semesta? The cosmic Christ. Not only the historical Christ, not only the Christ in the church. Kristus jauh lebih besar daripada apa yang kita tahu. Kristus jauh lebih besar daripada apa manusia yang bisa pikirkan. Seluruh hidup dan iman Kristen yang sejati akan ditetapkan penilaiannya dengan pengertian tentang seberapa besar Kristus. Dan Christ is always bigger than you can imagine. Kristus selalu lebih besar, selalu lebih besar daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Kalau kita mengira Kristus sedemikian besar, maka jauh lebih besar dari yang sanggup kamu kira. Di sini kita melihat the biggest possibility of understanding Christ. So who is Christ Jesus the Lord? Kristus ditetapkan berhak mewarisi sesuatu. Kristus ditetapkan menjadi pencipta segala sesuatu. Kristus ditetapkan menjadi penopang segala sesuatu. Segala sesuatu bersandar kepada Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Dan segala sesuatu pada akhirnya akan kembali kepada Kristus.
Kitab Ibrani 1:1-4 ini adalah ayat yang supplementary bila dibandingkan dengan Roma 11 ayat 36. Di mananya di sini adalah Tuhan Allah yang di dalam Kristus. Maka umat Tuhan, perihal ini, istilah yang dikemukakan adalah Christ in the cosmic Christ. Kristus adalah Kristus kosmos, Kristus alam semesta, pencipta alam semesta, penopang alam semesta, dan pewaris alam semesta. Perhatikan Roma 11:36. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu bersandar kepada Dia. Dan segala sesuatu selalu akan kembali kepada Dia. Terpujilah Tuhan. Umat Allah, saya lihat tidak ada doktrin yang sekomprehensif ini, yang sekonsisten ini di keyakinan yang lain. Maka di sini kita belajar melihat bahwa Kristus adalah cahaya dari kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, the visible glory and the visible light of the invincible God. Allah berada dalam cahaya yang tidak kelihatan. Tetapi Kristus adalah cahaya Allah yang dapat kita lihat. Saya sering bertanya kepada anak-anak yang saya muridkan, pernahkah kita melihat matahari? Maka kita akan menjawab, ya, setiap hari saya melihat matahari. Bahkan sejak dari kecil, sejak dari bayi saya dijemur, saya belum tahu itu matahari. Maka saya akan bertanya lagi, sanggupkah kita menatap matahari? Maka biasanya yang saya tanya mulai merasa ragu. Apa maksud pertanyaan ini? Mengapa saya menanyakan hal ini? Maka saya berkata, belum pernah melihat matahari secara langsung. Maka dari ketiga pertanyaan tadi, pernahkah melihat matahari? Betulkah sudah melihatnya? Saudara belum pernah melihat langsung, tapi saudara pasti tahu ada suatu rahasia di balik pertanyaan tersebut. Sebenarnya kita tidak pernah melihat matahari, kita hanya melihat cahaya matahari. Yang kita lihat bukan mataharinya, tetapi cahayanya. Itu saja di jam-jam tertentu kita kewalahan. Kita belum pernah melihat matahari. Kita hanya melihat satu substansi yang bercahaya begitu jelas. Waktu kita melihat, kita tahu itu matahari. Padahal yang kita lihat bukan elemen dari matahari itu sendiri, namun hanyalah cahaya yang mengeluarkan sinar yang tak tertahankan, yang bersumber dan beradiasi dari matahari. Itu sebabnya ilustrasi ini pun belum cukup untuk menggambarkan kebesaran Tuhan. Tapi paling tidak, saya berharap menolong otak kita untuk sedikit memahami apa yang otak kita sulit pahami. That no one can see God. Tak seorang pun bisa melihat Allah. Yang kita lihat adalah cahaya Allah itu sendiri. Ayat tadi mengatakan Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, engkau bertanya di mana Bapa? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Umat Tuhan, inilah yang terjadi pada waktu inkarnasi. Bahwa Allah yang tidak terlihat menyatakan dirinya dalam wujud gambar Kristus Yesus yang merupakan cahaya kemuliaan Allah. Betapa indah, betapa mendatangkan sukacita bahwa Allah yang kita sembah sungguh-sungguh Allah,
Makanya umat Tuhan, kau lihat semua yang terkena daripada sinar matahari akan mengalami perubahan. Seluruh kehidupan di muka bumi ini, bagaimana daun klorofil berfotosintesa, bagaimana air itu menguap naik ke atas, bagaimana semua kegelapan disapu bersih ketika matahari terbit. Seluruh dunia ini mendapatkan manfaat faedah daripada keberadaan cahaya matahari. Saya berdoa supaya engkau bisa menangkap sesuatu, yakni rahasia hidup yang berkemenangan. Sungguh-sungguh engkau harus pegang sumbernya. Kalau engkau pegang sumbernya, engkau tidak akan pernah berkekurangan lagi. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.